Halo, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan channel Hobi Mainan. Bukan David di sini ya, tapi channel Hobi Mainan. Hari ini kita akan bahas tentang cara coating part-part elektrikal di MN78 standar pabrikan ya. Buat kalian yang masih pemula atau masih belajar, sama saya juga masih pemula, kita sama-sama belajar aja buat bikin tutorial gimana caranya bikin si part-part elektrikal ini jadi anti air. Jadi kalian lebih leluasa kalau misalkan kalian mau main lumpur, mau main air, ataupun kalian mau basah-basahan nyuci RC kalian pun kalian gak was-was ya. Nah, part apa aja yang harus kita perhatiin? Pertama, yang paling utama ya, si ESC mainboardnya ini. Nah, ini merupakan mainboard bawaan dari MN78 sendiri, dari pabrikan itu ya. Kedua, bagian servo kayak gini. Yang ketiga, modul-modul lampu depan dan modul lampu belakang seperti ini yang harus di coating ya. Terus ini modul-modul untuk controller bagian lampu LED dan lampu belakang juga. Di sini modulnya sih seperti ini. Lalu apa nih yang kita pakai untuk coating si part-part ini? Kalian bisa pilih antara bisa pakai lem coating yang ini, murah, harganya cuma 17 ribuan, atau bisa pakai kutek yang transparan ini murah cuma 7.500. Nah, untuk sekarang kita bakalan coba dulu pakai kutek yang clear ini ya, yang transparan kayak gini. Nah, untuk penerapannya pada SC mainboard bawaannya, jadi si bagian-bagian yang akan kita coating tuh terutama yang bagian sini ya, IC dan bagian-bagian lainnya. Juga di bagian depan seperti part-part yang ada di sini, cuman dengan catatan kalian gak boleh kena ke pin-pin yang ada di sini ya. Nanti kalau misalkan pinnya kena ya, ketika kalian colok si pinnya gak akan berfungsi kayak gini. Yuk kita coba aja sekarang. Kurang lebih seperti ini ya. Kalian olesin part-part ini sampai benar-benar kelapis semuanya. Kayak gini. Nanti kalian bisa jemur atau misalkan kalian diamin dulu sampai si benar-benar kuteknya itu kering ya, dan ngelapisin si part-part elektrikal yang ada di mainboardnya. Nah, seperti ini. Nanti juga kalau udah kering dia bakalan kelihatan kok ada lapisan kutek yang nyelimutin bagian mainboardnya kayak gini. Ini belakangnya udah rata. Sekarang bagian depannya juga kita kutekin. Ini diusahakan ini sampai rata ya. Bagian antena, bagian juga, cuman awas jangan sampai kena ke pin yang ini, juga soket-soket yang ini ya. Nanti bisa-bisa RC kalian nggak bisa nyala. Usahakan semua permukaan yang bersifat elektrikalnya tertutup rata ya, biar si air sama lumpur tuh nggak masuk gitu. Jadi nanti part-part RC kalian lebih awet, nggak gampang jebol juga si IC nya, nggak gampang konslet karena kena air. Nah, ini udah cukup rata ya segini. Kita diamin dulu di sini biar kering. Terus kita lanjut ke bagian mainboard lampu. Nah, ini mainboard lampu depannya kita coating kayak gini. Usahakan si part-partnya juga semuanya terlapis dengan rata ya guys, kayak gini.
sorry ya, lagi agak-agak serak soalnya kemarin kayaknya kecapean di jalan juga. Nah, ini udah mulai rata kayak gini ya, kayak gini. Tungguin dulu sampai kering. Nah, nanti kalau udah kering dicek lagi bagian-bagian mana yang sekiranya belum merata. Kalian bisa ulangin di bagian-bagian yang ini juga. Nah, ini biar lebih aman ya, depan belakangnya aja kita coating. Nah, yang ini juga, ini untuk modul lampu rem belakang ya, kalau yang ini. Jadi di MN78 tuh dia ada fitur yang kalau misalkan dia nanjak tuh dia bisa ngerem tangan gitu. Nah, nanti pas rem tangan tuh si posisi lampu rem belakang juga ikut nyala gitu. Lumayan canggih juga sih, walaupun emang standar bawaan pabrikan sih untuk part-part elektrikal. Tapi untuk kalian yang udah pakai SC yang seperti Hobbywing yang atau yang lainnya, ada kan yang part-partnya yang emang udah waterproof dari sananya. Nah, ini untuk bagi kalian yang MN78 nya masih standar pabrikan yang belum waterproof, nah bisa lakuin cara kayak gini ya. Ditutup sampai permukaannya ini benar-benar rata tertutup sama si kuteknya ini. Kalau kalian misalkan gak ada kutek di rumah, bisa pakai lem kayak gini juga. Atau misalkan kalian kalau di rumah punya pilok clear yang transparan, nah kalian bisa pakai pilok juga. Yang penting tujuannya buat nutupin si part-part elektrikalnya ini supaya nggak kena air gitu. Nah, sama kayak ini, modul-modul lampunya juga di sini kita coating semuanya ya, biar elektrikalnya aman. Atau kalau misalkan kalian punya cara lain yang lebih simple, misalkan buat coating kayak gini, boleh kalian juga komen-komen aja. Kita sama-sama belajar aja ya. Nah, coating kayak gini, part-partnya aman. Ini kayaknya kurang tebal nih di sini. Kalau udah gini dijamin kalian mau main basah-basahan ataupun lumpur-lumpuran, atau kalian mau cuci pakai air keran pun RC kalian insya Allah aman. Nah, sekarang gimana cara membuat si servo bawaan MN78 ini jadi waterproof? Nah, caranya gini. Pertama, nah di belakang servonya itu kan ada baut 4 kayak gini ya. Itu kebetulan udah dibuka. Nah, kalian buka dulu si baut yang 4 ini. Nah, kemudian kalian buka depannya. Awas hati-hati ya, nanti ada part yang hilang. Nah, kurang lebih si dalamannya seperti ini. Ini masih berbahan plastik ya kalau bawaan dari pabrikannya. Emang sedikit ringkih sih kalau misalkan dipakai ke jalur-jalur yang ekstrim untuk beloknya. Ya, rekomendasinya sih ya kalian harus ganti servo yang dalamannya udah full metal. Banyak kok di online shop juga ya, bisa dicek di Jakarta Hobby, di Mobilio Store, atau di importir mainan, udah banyak kok barang part-partnya. Nah, terus si bagian belakangnya ini kalian buka. Nah, nanti akan ada part yang berwarna hijau ini. Nah, ini kan motornya nih, motor si servonya. Nah, sama yang di dalam itu untuk settingan servonya. Nah, jadi untuk servo, bagian yang harus kalian coating itu ada 2 bagian. Pertama, di bagian ini kan ada penutup plastiknya ya kayak gini. Nah, pertama kalian tutup dulu yang di sini. Yang ini di coating dulu, diolesin. Terus kedua, di bagian yang mainboard yang hijau ini. Nah, ini harus benar-benar
tertutup rapi sama coatingannya ya, harus benar-benar waterproof. Soalnya yang bawaan pabrikan ini benar-benar agak ringkih juga kalau misalkan sering-sering kena air, apalagi sifat elektrikalnya ini yang kena air, bahaya. Bisa-bisa servonya nanti jebol terus nggak bisa dipakai lagi, sayang juga kan. Nah, sebenarnya sih servo bawaan pabrikannya juga terbilang masih bagus, masih enak buat dipakai harian lah, pakai mabar-mabar yang gitu. Cuman ya kalau kalian yang lebih suka ke jalur yang lebih ekstrim ya kalian wajib untuk ganti servo yang istilahnya dalamannya full metal, terus yang lebih besar juga bebannya, beban tarikan, biar lebih aman. Kita coating juga sama motornya, tapi awas jangan sampai masuk ke dalam ya, cukup di bagian luarnya aja. Nah, kalau sudah dirasa cukup, udah full tertutup kayak gini, nah, kalian masukin lagi penutup putih yang ini di dalam. Nah, terus dimasukin ini ke sini. Atau kalian juga bisa kalau misalkan mau nunggu dulu si coatingannya kering di luar boleh, atau mau langsung dimasukin ke dalam karena nanti juga dia akan kering sendiri coatingannya ya. Nah, kita coba dorong ke dalam. Nah, sudah ketutup rapat. Nah, terus kalian ulangi langkah yang kayak tadi, kita tutup lagi bagian sininya, belakangnya ya, tutup lagi. Terus kalian masukin lagi si part-part ini ya, depannya dulu. Nah, ini jangan sampai kebalik ya, kita masukinnya kayak gini. Supaya tertutup seperti ini ya. Terus kalian masukin lagi si baut-baut yang 4 tadi, supaya si servonya itu nggak banyak masuk air juga ke dalam, walaupun dari coating, untuk jaga-jaga aja. Nanti untuk perlindungan maksimal kalian bisa nutupin si celah-celah yang pinggiran ini, bisa kalian coating juga setelah si baut-baut ini yang kalian kencangin ya. Nah, di sini bisa kalian coating juga, contoh misalkan seperti ini, dilapisin kayak gini tuh, kan jadi ketutup, jadi si celah air untuk masuk itu jadi lebih sedikit dalamnya, kemungkinan ya airnya gak bakal masuk ke dalam, jadi lebih aman, lebih awet juga untuk servonya. Paling gitu aja sih tutorialnya, cara coating simple untuk mainboard elektrikal bawaan pabrikan dari MN78 ya. Untuk MN78 kalian yang masih standar pabrikan bisa pakai cara yang saya lakuin barusan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Salam satu hobi.